Selamat pagi anak-anak. Semoga Ibu Guru, Ibu Sayuti menjumpai anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Sekarang Ibu Guru akan mengajak anak-anak melanjutkan pembelajaran kita tematik tema 2, selalu berhemat energi, muatan pelajaran IPA kelas 4 dengan materi perubahan bentuk energi dan energi alternatif, di mana energi alternatif itu sangat erat hubungannya dengan sumber-sumber energi. Anak-anak, masih ingat kan pembelajaran kita sebelumnya? Kita sudah mempelajari tentang sumber-sumber energi dan manfaatnya. Jangan dilupakan ya, tentu tetap dipelajari. Nah, perubahan bentuk energi. Energi bersifat kekal, artinya energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah bentuk dari suatu sumber energi menjadi bentuk energi yang lain. Oleh manusia, energi diubah bentuknya untuk meringankan pekerjaan sehari-hari. Nah, jadi apakah perubahan energi itu? Perubahan energi adalah berubahnya suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Nah, sekarang anak kita pelajari beberapa bentuk energi. Apa saja? Di antaranya ada energi panas 1 kalor. Jadi dari sumber energi itu menghasilkan energi panas 1 kalor yang disebut kalor ya. Dan juga energi cahaya, juga energi bunyi, energi magnet, energi listrik, energi kimia, energi nuklir, energi gerak atau kinetik. Apa bunyi hukum kekekalan energi? Bunyi hukum kekekalan energi adalah energi tidak dapat dihilangkan atau diciptakan, tetapi energi dapat diubah dari bentuk energi satu ke energi yang lainnya. Beberapa contoh perubahan bentuk energi. Nah, anak-anak masih ingat kita waktu mempelajari sumber-sumber energi, ada kegiatan-kegiatan atau beberapa aktivitas. Nah, mari kita pelajari beberapa contoh ya anak-anak ya. Misalnya, kegiatan menjemur pakaian. Energi yang digunakan adalah energi matahari. Nah, dari energi matahari atau sumber energi itu yaitu energi matahari, perubahan energi yang terjadi adalah energi cahaya berubah atau menjadi energi panas. Sehingga pakaian yang dijemur menjadi kering. Dan masih banyak lagi manfaat dari energi matahari yang lainnya ya. Guru ambil beberapa contoh saja di sini ya. Yang kedua, kegiatan menggerakkan kapal layar. Nah, energi yang dimanfaatkan atau energi yang digunakan adalah energi angin. Perubahan energi apa yang terjadi? Dari energi angin, perubahan yang terjadi adalah energi angin berubah menjadi energi gerak atau nama lainnya adalah kinetik. Nah, jadi begitu kapal layar mendapatkan gerakan dari energi angin, kapal layar menjadi bergerak. Berikutnya, kegiatan memanggang sate. Mungkin anak-anak ya dalam suatu acara pernah memanggang sate ya. Nah, energi apa yang digunakan? Energi yang digunakan adalah energi dari arang. Masih ingat ya anak-anak ya sudah mempelajari ya. Energi arang, perubahan yang terjadi adalah dari energi arang itu
Perubahan yang terjadi, energi panas menjadi energi kimia. Nah, sehingga kita dapat memanggang sate. Nomor 4, kegiatan misalnya mencuci dengan mesin. Tadi mesin cuci ya. Kita tidak pakai tangan, tapi kita cukup langsung masukkan pakaian kita ke dalam mesin cuci. Energi yang digunakan adalah energi listrik. Perubahan yang terjadi dari energi listrik adalah energi listrik berubah menjadi energi gerak. Jadi energi listrik itu menggerakkan mesin cuci. Sehingga pakaian yang sudah kita masukkan ke dalam mesin cuci dicuci sampai menjadi bersih. Kegiatan berikutnya, contoh, menyalakan lampu senter. Energi apa yang digunakan? Energi yang digunakan untuk menyalakan lampu senter adalah energi baterai. Ingat ya anak-anak ya, kita sudah mempelajarinya. Perubahan yang terjadi apa? Dari energi baterai itu menghasilkan energi kimia berubah menjadi energi cahaya. Maaf ya, boleh juga energi listrik disebut energi listrik ya. Jadi energi kimia menjadi energi cahaya atau energi listrik sehingga lampu senter menjadi menyala. Contoh yang lain, pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA. Energi yang digunakan adalah energi air. Perubahan yang terjadi dari energi air itu menghasilkan energi gerak. Nah, energi gerak itu berubah menjadi energi listrik. Jadi, gerakan air itu dapat menghasilkan energi listrik. Nah, sehingga disebut pembangkit listrik tenaga air. Karena listrik dihasilkan dari tenaga air. Contoh kegiatan yang lain, menyetrika pakaian. Energi yang digunakan pada setrika itu kita gunakan energi listrik. Perubahan apa yang terjadi? Perubahan energi. Dari energi listrik berubah menjadi energi panas. Sehingga pakaian yang kita setrika menjadi rapi. Bahkan siapa tahu masih ada kuman-kuman bisa mati. Masih banyak ya kegiatan-kegiatan yang lainnya yang kita jumpai di mana perubahan yang terjadi dari energi yang digunakan. Nah, ini beberapa contoh saja ya. Nanti anak-anak bisa menemukan sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, setelah kita mempelajari tentang perubahan dari bentuk-bentuk energi, sekarang kita akan melanjutkan mempelajari tentang energi alternatif. Nah, bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Misalnya, sumber energi yang kita manfaatkan yang berasal dari minyak bumi dan gas, di mana minyak bumi dan gas tersebut merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Maksudnya di sini tidak bisa dikembangkan lagi. Jadi kalau digunakan lama-lama bisa habis. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas. Jadi suatu saat bisa habis. Manusia jadinya memerlukan sumber energi yang lain untuk menggantikan minyak bumi atau gas alam yang ketersediaannya terbatas itu. Dengan yang dimaksud adalah energi alternatif. Mengapa kita memerlukan energi alternatif? Manusia memerlukan energi alternatif adalah untuk memenuhi kebutuhannya dan menghemat pemakaian energi yang tidak dapat diperbaharui, seperti yang tadi Bu Guru sampaikan. Apa energi alternatif itu? Energi alternatif adalah energi terbarukan
Artinya, yang dapat diperbaharui, yang dapat dihasilkan kembali, yang berkelanjutan dan tidak akan pernah habis atau punah. Nah, sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini tentu berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Energi yang tidak dapat diperbarui adalah energi yang tidak akan habis karena dapat dikembangkan dan dihasilkan kembali. Contohnya seperti sinar matahari, energi angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan biomasa. Kita membahas dulu dari energi matahari. Nah, hampir semua energi yang ada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk keperluan dalam rumah. Jadi, kita sudah mempelajari energi atau sumber energi matahari dan manfaatnya. Nah, kembali Bu Guru ambil salah satu contohnya saja. Dari sekian banyak manfaat dari energi matahari, nah, Bu Guru ambil satu contoh saja karena pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa manfaat dari energi matahari atau sumber energi dari matahari ya anak-anak ya. Nah, panel surya. Jadi panel surya itu diletakkan di atas atap rumah. Nah, di mana panel surya ini berfungsi untuk menyerap radiasi atau sinar matahari yang kemudian terkumpul dalam sebuah baterai yang sudah dipasangkan ya di bagian rumah kita, bangunan rumah kita. Nah, dari hasil sumber energi itu menjadi sumber energi listrik. Nah, sumber energi listrik inilah yang dimanfaatkan di dalam rumah, seperti untuk kulkas, untuk mesin cuci, untuk televisi, bahkan yang sangat penting sekali adalah untuk penerangan di dalam rumah kita. Nah, itu manfaat dari panel surya. Nah, energi alternatif yang lainnya yaitu angin. Anak-anak juga sudah mempelajari ya sumber energi yaitu energi angin. Energi angin ini juga merupakan salah satu contoh dari energi alternatif. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Nah, ini salah satu contohnya. Bisa dipasangkan di lepas pantai atau di daratan. Jadi juga kita sudah pelajari ya anak-anak ya. Jadi energi angin itu merupakan sumber energi alternatif di mana dapat menghasilkan di antaranya adalah untuk pembangkit tenaga listrik Bayu atau PLTB. Dan manfaat angin yang lainnya sudah kita pelajari juga ya pada pembelajaran sebelumnya. Kita lanjut tentang sumber energi alternatif air. Nah, air yang deras merupakan sumber energi gerak. Jadi, energi air juga kita sudah pelajari ya manfaatnya. Nah, salah satu Bu Guru ambil contohnya dari energi alternatif dari air. Jadi, yang merupakan sumber energi gerak. Energi itu dimanfaatkan sebagai PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Oleh karena itu, dibuatlah bendungan air di tempat yang tinggi. Nah, misalnya bendungan-bendungan seperti di Bali itu ada bendungan Palasari. Nah, itu terdapat di Negara ya, atau Kabupaten Jembrana, Bali bagian barat. Di Jawa tuh banyak sekali juga dibangun bendungan-bendungan yang digunakan untuk menampung air.
di mana air itu yang dimanfaatkan adalah gerakannya yang utama, walaupun banyak juga manfaatnya yang lainnya ya anak-anak ya. Jadi bendungan itu dibangun di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut atau ditampung di dalam bendungan, kemudian dialirkan menurun, sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Jadi kuat alirannya ya. Jadi aliran air yang sangat kuat itu menuju atau mengalir menuju ke turbin di mana sudah terpasang juga generator. Kemudian turbin menggerakkan generator yang menghasilkan energi listrik. Nah, itu merupakan pembangkit listrik tenaga air. Energi alternatif yang lainnya yaitu energi panas bumi. Energi panas bumi disebut juga energi geotermal. Geo itu bumi, termal panas. Jadi nama lain dari energi panas bumi adalah energi geotermal. Yang merupakan energi yang berasal dari panas yang tersimpan di bawah permukaan bumi atau inti bumi. Pusat bumi tersebut dari lapisan batuan yang sangat panas. Jadi yang memijar ya di dalam perut bumi itu. Nah, itu yang disebut dengan magma, ya inti bumi itu ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Di mana untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan, jadi ditambang yang dapat dimanfaatkan untuk membangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi itu bisa dikembangkan juga ya anak-anak ya dari panas bumi itu. Jadi bisa membantu untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Energi alternatif yang lainnya berupa gelombang air laut. Gelombang air laut atau energi ombak. Ya, jadi kalau air laut bergerak-gerak, bergelombang, jadi itu namanya ombak. Jadi energi ombak adalah energi alternatif yang dibangkitkan melalui efek gerak tekanan udara akibat perubahan naik turun pergerakan gelombang. Pemanfaatannya energi ombak untuk menjadi energi listrik dengan menggunakan pembangkit listrik mini atau nama lainnya mikrohidro yang berbiaya rendah, jadi terjangkau ya, dan dapat bermanfaat untuk energi listrik masyarakat yang ada di tepi pantai. Berikutnya, energi alternatif bahan bakar biomasa. Nah, bahan bakar biomasa merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio atau biomasa yang berasal dari tumbuhan, misalnya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, maupun kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal dengan biodiesel yang dimanfaatkan untuk sebagai pengganti solar. Siapa tahu di kemudian hari karena solar terus-menerus digunakan jadi langka. Nah, bisa menggunakan bahan bakar biodiesel. Jadi itu merupakan energi alternatifnya sebagai pengganti solar. Nah, singkong, ubi, jagung, dan sagu. Nah, bahan ini dapat diubah menjadi bioetanol sebagai pengganti bensin atau premium. Tentu sebelum dimanfaatkan atau digunakan, diolah terlebih dahulu. Bahan bakar bio dapat juga berasal dari kotoran ternak yang dikenal dengan sebutan biogas. Misalnya dari kotoran hewan sapi kalau ternaknya banyak atau babi. Nah, nanti kotorannya itu diolah tentunya menggunakan peralatan yang menghasilkan bahan bakar bio. Nah, bisa digunakan juga
sebagai untuk memasak juga ya. Nanti menghasilkan gas itu yang digunakan untuk memasak. Nah, anak-anak, untuk materi pembelajaran kita tentang perubahan bentuk energi dan sumber energi sampai di sini. Sebagai pendalaman materi, nanti anak-anak mengerjakan latihan dari Google Form. Dan juga nanti ada penilaian KI 4 Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA tema 2. Tetap semangat ya anak-anak, kerjakan semua pekerjaan, jangan ditunda-tunda supaya tidak menjadi beban bagi anak-anak dan tetap semangat belajar. Selamat belajar, terima kasih sudah menyimak. Tuhan memberkati.